Yang disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia, Bapak Surta Wijaya, ini dalam perspektif pemekaran Kabupaten Tangerang dari perspektif Kepala Desa di Islam. Bapak Surta Wijaya. Ketua APSI nasional nih. Oh, ini baru gagal Pak. Ya kemarin. Kemarin di Cetar Media. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati, Ketua Dewan yang Mewakili dan narasumber lainnya, pada para tamu undangan. Terima kasih saya bisa hadir pada hari ini. Berbicara pemekaran utara, tanah barat, tengah, saya pikir tadi apa yang dikatakan Pak Bupati, ada 3 pandangan saya konsep pemekaran. Apakah ini mau disesar, apakah ini mau prematur, apa mau normal? Kalau saya sih milih normal, sesuai nunggu kajian. Karena kalau kita milih pemekaran bentuknya ya tadi disesar, artinya kan dipaksakan. Sesuatu yang dipaksakan kan juga tidak enak kan. Ending akhirnya juga nggak bagus, hasilnya tidak bagus. Kalau pengantin baru Pak enak. Iya, kalau pengantin baru, tapi nggak enak juga dipaksa. Yang kedua, kalau berbicara prematur, umumnya baik kalau lahirnya muda, itu domain tingkat kematiannya juga tinggi. Tentang persoalan penyakitnya juga banyak. Ya. Tapi kalau kita pilih normal, ikutin tahapan-tahapan kajian, itu akan lebih baik. Berbicara tentang desa, kita sadar kalau melihat dari sebuah Undang-Undang 22 tahun 99 jelas otonomi daerah, berubah lagi kepada Undang-Undang 32 2014 jelas perubahan pemerintah daerah. Orang ambisius, sugesti ingin pemekaran. Tapi tadi kajiannya tidak ditelaah, akhirnya banyak setelah pemekaran yang terseok-seok, terseret-seret. Itu bukan sedikit. Nah, berbicara kajian tentang desa, dari 240 desa Kabupaten Tangerang, 29 kecamatan, saya pernah menjadi Ketua Asosiasi Kabupaten Tangerang. Saya tahu persis bagaimana itu di Kabupaten Tangerang. Jadi jangan hanya melihat satu kecamatan dianggap agak maju, belum maju, saya lihat baru agak maju, sudah centil gitu kan. Centil ini pemekaran, ya kan. Jadi nanti bukan lagi kalau saya ibaratkan sebuah wanita, jadi bukan wanita yang cantik di sebuah pedesaan, jelek tapi centil, ujung-ujungnya hamil gak ada lakinya kan. Nah jangan sampai itu terjadi. Nah pemekaran pun jangan sampai terjadi seperti itu, ya kan. Jadi analoginya tadi, jadi ikuti tahapan-tahapan mekanisme yang jelas, akan lebih tenang. Apalagi dengan adanya modernisasi, globalisasi saat ini, tidak bisa kita tutup mata. Kalau kita tutup mata, kita akan ketinggalan informasi-informasi baru, baik internal maupun eksternal, baik dari dalam maupun dari luar, baik nasional maupun internasional. Ini berbicara masalah informasi. Tapi ketika informasi ini sedang menutup mata dengan modernisasi dan globalisasi, kita juga ketinggalan informasi lagi. Kalau kita tutup mata, kalau kita membuka mata, akan masuk nilai-nilai baru, budaya-budaya baru yang belum tentu pas dengan budaya kita. Apalagi berbicara sebuah pedesaan. Nah, saya mengawal dari Undang-Undang Nomor 6 2014. Saya salah satu mungkin pelaku di dalamnya untuk Provinsi Banten. Bagaimana berjuang agar marwah Undang-Undang Nomor 6 2014 ini untuk desa khususnya bisa berkembang dengan lebih baik. Nah, sehingga kebenaran saya ikuti dari tingkat provinsi sampai ke pusat, sekarang saya terpilih. Walaupun kemarin ada reak-reak fitnah terhadap diri saya, ya tidak apa-apa, itu biasa. Walaupun hati kecil sakit hati Pak. Iya. Kenapa? Orang tidak tahu saya pelaku. 4 kali calon lurah dari zaman orang tua beliau, Pak Ismet. Jujur saya sudah jadi camat Pak. Saat itu saya bilang enggak lah, saya mau jadi kepala desa aja. Serius. Sampai saya doain lah Pak Bupati, suruh kamu jadi camat aja. Zaman itu kan masih gampang jadi camat. Sekarang Pak, saya gergetan ingin melihat desa.
Karena saat itu desa adalah sesungguhnya banyak jawara-jawara jadi kepala desa. Saya punya misi, bagaimana ke depan kepala desa tadi leadership, bupati, jadi jangan Pak Jaki aja ada di Tangerang, ada jaki-jaki lain di mana-mana, termasuk saya. Saya berharap kepala desa pun seperti itu. Ada kepala desa yang lain yang sukses di mana-mana, terutama di Kabupaten Tangerang. Makanya saya ingin ada sebuah mindset pola pikir saya, bahwa kepala desa ke depan itu harus orang-orang yang berkompetensi lebih baik, pendidikannya paling tidak sarjana, agar dia punya nilai membangun sebuah gergetan sebuah desanya. Nah, kembali layak tidak layak, pandangan saya bukan itu. Yang harus dibenahi adalah SDM tingkat desa. Sudah layak nggak SDM di tingkat desanya, pemimpinnya? Yang kedua, masyarakatnya. Saya tahu orang Tangerang, saya juga orang Tangerang. Apalagi di utara, hobinya pesta kondangan. Anak nggak sekolah, bagaimana mau maju? Ini kan harus dibenahi. Dan di barat saya tahu bagaimana di Gunung Kaler, Mekar Baru, pedalaman sana, saya tahu semua. Dan bukan itu yang harus dibenahi, bagaimana taraf pendidikannya, SDM-nya harus dibenahi, pola pikirnya. Kalau udah sejajar, otomatis zaman Pak Ismet juga di Tangsel tuh nggak dipegangin, dengan sendirinya kan berjalan itu berdiri. Nah, saya ingin adalah berpikir bagaimana ke depan ini sebelum kita adanya pemecahan Tangerang dan lain sebagainya, justru harus dibenahi RUTR ke RDTR-nya. Rencana detail tata ruang umum ke tata ruang khusus setiap daerah harus kita benahi dari awal, sehingga kajian sejalan dengan berjalannya kajian. Ketika ini oke dianggap layak, jelas. Jangan sampai nanti pasos di sebuah kabupaten itu malah jadi bingung. Saya dapat informasi di Tangsel aja cari lapangan bakal bola itu setengah mati karena sudah susah. Nah, ini kan mengacu kepada persoalan dianggap mandiri, ya kan? Tapi belum tentu mandiri fasilitas lainnya. Nah, kita lah masih punya harapan, masih jauh ke depan. Bagaimana ini harus lebih baik? Ya harus kita benahi. Termasuk SDM-nya lah sangat amat penting. Dan sampai kepala desa notabene dikatakan asalnya kepala desa identik anaknya berapa, bininya berapa ya. Saya kan kesel juga nih kadang-kadang. Selalu itu. Iya. Jadi kepala desa berapa lah bininya. Jadi kalau bininya satu dia belum sukses gitu kan. Kalau dua belum juga gitu kan. Nah, sehingga ada imit dana desa dipelesetin pakai nikah kawin lagi, ya kan? Pakai lancong sana lancong sini. Saya pikir itu ketinggalan zaman. Nah, termasuk saya tambahkan mempertegas kemarin ya. Sesungguhnya saya kemarin Silatnas itu adalah mata rantai kepanjangan rangkaian dari sebuah aksi saya. Kenapa saya aksi? Tuntutan saya, aspirasi saya dari teman-teman dari daerah bahwa kepala desa itu sedih. Kerja 24 jam, standaritas gaji di bawah standar, calon kepala desa tadi bilang jual ayam, ya kan, jual rumah, jual tanah, ya kan, stempelnya juga kata saya, maaf seperti stempel RT, ya kan, ini miris, tidak ada dana operasional. Saya sampaikan dari rangkaian sebuah aksi 12.000 saya aksi ke Jakarta, tapi ada bupati baik sama saya selalu dibelain, ya kan? Sampai berjuang saya mati-matian di Jakarta. Nah, karena susah ini bagaimana saya menembus pimpinan Pak Presiden, saya buat Silatnas. Di Silatnas itulah akhirnya saya sampaikan hal-hal yang sangat urgen di tingkat desa. Itulah kenyataannya. Di Silatnas tidak ada cerita itu, lihat aja di YouTube kepresidenan. Nggak ada saya teriak-teriak 3 periode. Perpanjangan nggak ada. Cuman karena masyarakat pada saat itu teman-teman kepala desa merasa diamini, bereporia, foto-foto, ya kan? Pak Presiden 3 periode itu hak manusiawi, saya bilang, hak prerogatif orang. Kemerdekaan bersikap, berkumpul, mengeluarkan lista, menetapkan undang-undang, jelas pada pasalnya, ada undang-undang yang dilindungi. Tapi saya yang dibenturi. Saya bilang, wah ini sebenarnya tadi bicara Kompas, ini Kompas saya ceritakan kan. Nah, alhamdulillah ketika diamini sekarang, ke depan bagus. Bukan berbicara Kabupaten Tangerang saja, se-Indonesia, ke depan harapan saya harus lebih baik. Setempel sejajar dengan Pak Bupati, Gubernur, Wali Kota, Presiden. Iya kan? Kan itu sejarah. Garuda. Gitu. Iya. Kenapa? Tujuan saya adalah kenapa minta burung Garuda? Sementara ini maaf Pak, sosialisasi lambang negara itu udah punah loh.
Karena tidak ada pelajaran di SD sekarang tentang PMP, P4 segala apa. Korespondensi saya bilang yang lebih banyak di desa, sehingga ibu tahu ini burung Garuda lambang negara kita, Bu. Itu salah satu kepentingan saya sosialisasi, bukan hanya toh gengsi prestis, bukan. Ya, yang kedua, dana operasional desa diamini oleh Pak Presiden. Karena itu janji 5% 100 pertama. Saya saksi hidupnya. Nah 3% besok alhamdulillah Pak Bupati kan meringankan daerah dengan adanya dana pusat. Iya kan? Bodoh kalau Pak Bupati dan Gubernur Indonesia tidak dukung kami kan? Ya kan? Ketiga, saya minta naikkan 1 digit dari dana desa pusat. Ya sekarang 7 triliun lebih, 70 triliun lebih. Besok 120 triliun untuk desa. Apa nggak bagus? Kemudian dari kalimat 104 Pak Presiden yang menyatakan waktu itu bahwa kalimat untuk dana minimal, saya sakit hati. Dana minimal untuk orang miskin BLT. Ini nggak benar, saya bilang. Bagaimana teman saya kepala desa yang ada di sini? Kalau minimal mencari 40%, mau merekayasa persoalan orang miskin, maka saya kembalikan minta dari maksimal. Ini regulasinya sadis. Saya bilang dana untuk membuat BLT saja Ibu Sri Mulyani 92 lembar loh regulasinya. Saya bilang kayak tesis aja orang kampung ini. Padahal gampang, kepala desa tanya RT RW berapa jumlah yang miskin, selesai. Nah saya perjuangkan itu terus saat itu, dari kalimat minimal menjadi maksimal diamini. Nah saya berjuang bagaimana desa se-Indonesia. Setelah saya datang ke Kalimantan, datang ke Sulawesi, dipasang kain pedalaman, Sulawesi Barat, saya datang ke Riau, itu sedih. Saya jujur Pak Bupati, saya bersyukur ada di Tangerang. Di daerah lain TV, sinyal, listrik masih banyak yang belum menikmati. Sok aja kalau kita mau ke Jambi, kita lewat ke Palembang, itu ada persawahan di tengah-tengah semak belukar. Bayangkan, baru 4 hari lalu saya ke Jambi, miris saya. Nah ini yang saya bawa ke Jakarta, ke pusat, ke menteri-menteri terkait, bahwa desa adalah sejajar dengan Undang-Undang Nomor 6 2014 Indonesia. Tapi saya dimuli-muli kemarin, hampir saya berhenti Pak. Serius. Tapi saya pikir kalau saya dijolimin, saya jolim lagi gimana? Saya bilang saya sudahlah istiqomah saja bulan puasa. Paling nggak kan kiparat saya berkurang. Iya, paling tidak gitu kan. Jadi itulah yang terjadi sesungguhnya. Kalau berbicara layak atau tidak layak, saya pikir kita mengacu kepada orang tua kita Pak Bupati, kajian akademis inilah yang menjadi sebuah acuan kita. Tapi saya lagi-lagi berjalan dengan waktu, saya berharap tadi SDM yang harus dibenahi, tidak bisa dibantahkan. Kalau SDM nggak dibenahi, maaf, ini desa kita udah bagus di kita, jujur aja. Tinggal bagaimana seorang leadership memimpin sebuah desanya lebih baik, ya kan? Jangan lagi kepala desa misalnya tadi kan hobinya pesta di daerah kita. Kepala desa tidak memberikan contoh yang terbaik. Saya jujur 4 kali saya calon kepala desa, sampai sekarang saya nggak pernah pesta. Kenapa? Bagi saya pesta pemborosan soalnya. Kenapa? Kalau di daerah saya kan nangkap dangdut, organ tunggal, leno, 20 juta habis. Tapi anaknya ke sekolah, anaknya nggak mondok, kalau dia muslim nggak ngaji. Ini harus saya benahi. Akhirnya saya di Teluk Naga, saya buat dalam muspika kita batasi, minimalisir bagaimana pesta jangan menjamur terus-terusan. Jadi mau puasa 1 bulan kita larang. Habis Lebaran, Idul Fitri 1 bulan kita larang, minimalisir aja. Ini konsep-konsep seperti ini kita jalankan. Kenapa? Pemborosan kok. Orang di kampung kita sunatan aja pesta, ulang tahun aja pesta, ulang tahun pernikahan pesta. Ini kan apa saya bilang? Kapan mau majunya kalau seperti ini terus-terusan? Nah, termasuk saya bilang tadi, harus ada pemerataan pendidikan setiap daerah. Bagaimana ya? Saya iri yang ada di sini. Dulu maaf, ketika saya ke rumah teman saya di Ciuni, teman saya kuliah di sini, ini anak Pak Lurah, namanya Agus, di Segio kerjanya. Teman saya bilang gue stop lu sekarang, harus jadi pelaku di mari. Saya bilang, jangan jadi penonton. Nah inilah kembali ya kepada masyarakat yang ada ngomong-ngomong pribumi. Karena kan orang pribumi kan maaf, siriknya tinggi. Orang Jawa sudah Batak dari kemarin maju, dia iri. Tapi SDM nggak dibenahi. Kalau bicara perusahaan mana yang mau menerima orang bego? Ya kan? Iya.
listriknya setengah mati, kerja di produksi, ngerokoknya di WC. Satu batangnya udah berapa menit, kalau satu bungkus sudah berapa, produksi rugi, haram kerja seperti itu kan. Nah pola-pola pikir ini harus dibenahi, biar mindset kita nggak setara dengan orang-orang pendatang, bahkan melebihi. Itu yang kita harapkan, yang dimaksud kita harus jadi pelaku, bukan pelaku sebatas kerja saja, tapi kompetitor bersaing, SDM harus lebih baik, sehingga desa berkembang akan lebih cepat. Ini pemikiran-pemikiran seperti ini harus kita kedepankan. Jadi bukan hanya persoalan hanya kepentingan elit politik, ingin buru-buru bikin partai baru, di ketua di sana kampungnya kan, karena adanya pemekaran baru, udah ketinggalan pola pikir itu. Ya harus dipikirkan, saya bilang tadi, bagaimana SDM kita, ya kan, ekonomi kita, kesehatan kita harus dijaga. Nah, tapi semua ini harus dirubah, pola pikir budaya-budaya yang kurang bagus ya udah saatnya. Karena sejalan dengan perkembangan zaman yang ada di daerah Tangerang. Jujur aja, kayak utara, ya kan. Dulu kan gambut, saya bilang bertahun-tahun, bukan ada investor yang mau di sana. Coba kalau ada investor di sana, bertahun-tahun, apa yang ada perubahan di sana, ya kan? Toh yang petani juga Pak Bupati bukan orang kampung saya kok, orang-orang dari luar kampung saya. Dan ini harus dibenahi semua. Namun tadi saya bilang, saya kembali, saya titip RUTR, RDTR-nya dibenahi, sehingga ke depan ketika menjadi sebuah yang pemekaran mandiri sudah tidak lagi bingung mau bikin di mana ini kegiatan pemuda, di mana untuk kegiatan kesehatan, di mana kegiatan pendidikan, di mana kegiatan pangannya di sana. Itu harus dibenahi ke depan, sejalan dengan SDM-nya. Itulah yang pandangan saya, bukan layak tidak layak, tapi yuk kita pilih yang normal. Saya tidak pilih prematur, tidak pilih disesar. Saya pilih normal, ikutin proses akademik yang baik, sehingga kita berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Saya pikir itu dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Surta.